Sebuah kajian menyebutkan Ukraina membutuhkan sedikitnya 100 tank sekelas Abrams untuk bisa merebut kembali wilayahnya yang diduduki pasukan Rusia. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyampaikan permintaan bantuan tank kepada negara-negara NATO. Belakangan, mulai ada respon, hanya saja belum diketahui berapa dan kapan tank akan tiba di Ukraina. Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Heberstedt, akhirnya mengumumkan bahwa Berlin setuju soal pengiriman tank Leopard 2 ke Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Steffen dalam keterangannya pada Rabu 25 Januari 2023. Batalion pertama Leopard 2 akan segera dikirim ke Ukraina dalam beberapa pekan mendatang. Berlin tidak menjelaskan dari mana tank itu diambil. Sementara itu Amerika Serikat juga tengah menjajaki pengiriman 30 tank M1 Abrams ke Ukraina. Pekan lalu Jerman berkeras hanya akan mengirimkan Leopard apabila AS juga mengirimkan Abrams. Persetujuan Berlin dan penjajakan Washington menandai babak baru perang Ukraina. Selama ini, AS memilih membeli aneka persenjataan buatan Uni Soviet di berbagai negara. Tank, meriam, hingga peluru dibeli dari sejumlah negara lalu dikirimkan ke Ukraina. Langkah itu dipilih karena tentara Ukraina sudah puluhan tahun terbiasa mengoperasikan berbagai persenjataan buatan Uni Soviet. Namun, pasokan itu ternyata tidak cukup untuk memukul Rusia. Bahkan Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley menyebut tentara Ukraina tidak punya kapasitas untuk membuat terobosan dengan kondisi sekarang. Dengan persenjataan dan taktik sekarang, Ukraina akan sulit merebut lagi wilayahnya yang diduduki Rusia. Selama ini Ukraina menggunakan persenjataan dan amunisi era Uni Soviet serta cadangan sendiri dan hibah AS serta sekutunya. Namun kini Ukraina mulai memakai persenjataan standar NATO. Salah satunya meriam yang mulai digunakan pada April 2022. Dengan persenjataan mutakhir, Ukraina mulai bisa memainkan pertempuran jarak jauh yang dilancarkan Rusia. Meriam itu merupakan senjata berat jarak jauh pertama yang dikirimkan AS dan sekutunya ke Ukraina. AS juga mengirimkan peluncur roket gerak cepat HIMARS pada Juni 2022. Langkah ini membuat Ukraina punya artileri medan dan bisa bertempur jarak jauh dengan Rusia. Meski demikian, tetap saja Rusia unggul karena memiliki kekuatan rudal, dan berulang kali, rudal itu tak bisa ditangkis sistem pertahanan Ukraina. Jika tak ada terobosan berarti di medan perang, apalagi di garis depan di Palagan Timur, praktis terjadi pertempuran parit. Setiap hari praktis Rusia-Ukraina hanya bertukar wilayah yang diduduki di garis depan yang membentang setidaknya 1000 km. Zelensky tidak menutupi frustasinya atas kondisi itu, yang mendesak AS dan sekutunya memberikan tank agar Ukraina bisa merangsek maju tanpa khawatir menjadi sasaran artileri Rusia. Belakangan Prancis berjanji mengirimkan Leclerc, Inggris mengapalkan Challenger, Jerman mengekspor Leopard, dan AS memberikan M1 Abrams.